untuk menampilkan dan mengekspresikan karya para peminat di era milenial ini. Festival Seni Balijani kedua tahun 2020 mengambil tagline Bali Art Virtual dengan tema Candika Jiwa, Wipika Atmakestik. Kami mengajak seluruh Kramo Bali, khususnya kaula muda, kaum milenial, untuk ambil bagian dalam seluruhan isian dari Festival Seni Balijani yang kedua ini. Mahabarikan kuasira sang Wibisana saksana. Aku Wibisana tak gentar pada taring. Habis hormat.
rasa takut kau hampiri maut. Hanya karena tubuh tak berdaya di ranjang itu, ingin kenangan kasih dari bumi yang akan ditinggalnya selamanya, memanggil rasa kemanusiaanmu untuk bertindak. Kau lupakan dulu rindumu pada kami, padahal kau ingat janjimu dulu. Tiba-tiba Jakarta mati digerayangin sepi. Jajaran gedung tinggi yang biasa menghimpit termang lesu kehilangan pesona. Dan jalanan yang biasanya tak henti diperebutkan kendaraan sekarang kebingungan tak tahu harus mengalir kemana. Akan pulang walau hanya beberapa saat, meskipun hanya melambaikan tangan dari balik jendela mobil. Setelah sebulan bertugas tak kunjung pulang, kau pasti begitu rindu kepada buah hatimu yang juga kangen kepada ayahnya. Tak satu pun kelihatan ada orang gentayangan. Mungkinkah seluruh masyarakat sudah mulai sadar bahwa adalah mustahil menang melawan COVID-19 Corona tanpa disiplin? Musuh liar, kejam, haus nyawa ini lagi mengobrak-abrik dunia yang sedang memasuki era milenial dengan berbagai loncatan teknologi 4.1 yang sudah jadi revolusi peradaban dunia. Mimpi-mimpi kita dalam dongeng sudah menjadi kenyataan. Manusia konon sudah bisa digandakan dengan cloning. Kepala manusia sudah berhasil dicangkok, wajah dipindahkan. Manusia satu jenis kelamin sudah boleh berumah tangga. Dan Presiden Donald Trump sudah membawa AS keluar dari traktat bulan dan mau nambang di planet Plus Gordon itu. Kita, Jamrut Katulistiwa, tidak mau kalah. Di tahun Corona ini, milenial dapat durian runtuh. Baru setelah yang kau rawat itu tenang lepas ke sana, bergegas kau minta diantar pulang. Ikhlas di wajah anak istrimu ini adalah kekuatan batinmu. Walau hanya untuk satu senyuman saja dari jarak jauh, sudah membuatmu merasa sangat beruntung. Tak tahu. Itulah semua yang terakhir. Yang terakhir. Kusuma bangsaku. Hormat kami setinggi langit untukmu, sayang. Kau ajarkan kami kembali apa arti pengabdian. Di tengah terkikisnya citra kemanusiaan dan mahma kebangsaan, di saat kepentingan pribadi menjadi mengalahkan segala-galanya, ternyata saat itulah lahir kembali para pahlawan yang akan menuntun bangsa kita yang tengah diteror oleh corona ini kembali ke jalan lurus menuju tujuan aslinya. Selamat jalan, sayang. Mawar yang kau tanam saat buah hati kita lahir, hari ini berbunga. Serangan virus corona COVID-19 yang membuat kita penduduk terbanyak keempat atau kelima dunia yang memiliki 17.000 pulau, 1.100 suku bangsa, 714 bahasa daerah itu sekarang bersatu padu. Kita dengan sukarela, ikhlas, berjiwa besar, tak ragu-ragu mengesampingkan kepentingan pribadi, tidak peduli tidak ada rezeki, persetan itu mudik. Sekarang kita berjuang bersatu padu dengan PSBB.
mengedepankan kepentingan bersama bangsa dan mengosongkan kota untuk memutus mata rantai gatuan COVID virus Corona 19. Bravo! Wah, ini baru namanya sengsara membawa nikmat. Ini fenomena sejarah yang spektakuler. Mari kita berdoa mengucapkan puji syukur kehadiratnya yang di atas itu. Berkat dihadirkannya musuh bersama, kita mengesampingkan perbedaan dan bersatu. Mari kita berdoa. Seperti juga yang sudah terjadi di Wuhan dan Korea Selatan, yang dengan gemilang berhasil menghentikan jilatan lidah maut corona dengan jurus tipu alias mengosongkan ruang publik di hari Minggu yang cerah ini, sehingga Jakarta jadi kota hantu. Apa? Hari Minggu? Seperti yang sudah kita maklum bersama, dalam bahasa umum yang dimaksud istilah jarak adalah tenggang ruang, batas yang membuat dua atau lebih segala sesuatu terpisah. Dan itu sudah dianggap hukum oleh logika. Makin jauh, makin terpisah. Makin terpisah, makin rentan putus hubungan, lalu senyap. Maka tak heran kalau kenangan kian lama kian dilupa. Kesulitan tambah kecil tambah tak penting, terus berkurang dan akhirnya hilang. Halo? Iya Mas Bram. Iya sayang, ini gak apa-apa kok, baik-baik aja. Ini lagi ada pembekalan lewat Zoom. Iya, tenang aja, yang penting fokus. Udah berapa sekarang yang positif terinfeksi, ha? 5.000? Oh, iya. Nggak apa-apa. Yang penting fokus aja dulu di situ, asal hati-hati ya. Iya. Nanti sebentar lagi saya telepon ya. Dah. Sampai di mana tadi ya? Sampai di mana tadi kita? Oh, iya. Tapi di jagat estetika, jarak adalah sebuah misteri yang dapat memutar balik kebenaran. Coba saja diingat, banyak kejadian kontroversi yang terjadi di kehidupan nyata bertentangan dengan logika. Dari pagi dia terus-terusan sibuk berbisik mengingatkan pesanmu untuk pulang. Mungkin dia ingin ikut menyapamu. Lalu kupetik. Tak tahu. Ada hal yang lain yang akan disampaikannya. Dan baru sekarang aku mengerti bahwa aku akan sendiri. Kau pun sendiri. Hanya bunga ini menemani. Akan selalu kuingat pesan terakhirmu di HP.
Maafkan saya sedih. Saya hanya seorang perempuan biasa yang nanti selanjutnya akan sendirian merawat buah hati kami ini. Mungkin nanti akan banyak sekali pertanyaan yang harus saya jawab, yang tidak memungkinkan saya untuk menangis. Jadi, saya habiskan sekarang. Maaf, almarhum suami saya sempat WA kepada saya. Dia berkata, semua petugas medis dan non-medis yang bertugas dengan ikhlas mempertaruhkan nyawanya untuk menangani warga yang terjangkit COVID-19 beserta keluarga mereka yang mendukungnya dengan tulus adalah pahlawan. Termasuk para petugas lainnya, polisi, ABRI, PNS, BNPB, relawan, Satgas COVID-19, serta rakyat yang patuh yang dengan sepenuhnya mendukung protokol penanggulangan COVID-19 yang telah mengorbankan kepentingan pribadinya untuk ikut memotong rantai COVID-19 sesuai dengan instruksi pemerintah adalah juga pahlawan. Bahkan mereka yang sudah sangat sinis, kritis, nyeleneh, dan kurang apresiatif terhadap pengamanan tindakan COVID-19 dari pemerintah yang dianggapnya kurang ini, kurang itu, langsung atau tidak langsung. Tapi berkat kejujuran, keberanian, dan spontanitas mereka menyumbangkan pikiran, ide, dan opininya yang cemerlang, baik lewat wawancara TV atau media sosial dengan berani. Juga pahlawan. Kita semua harus jadi pahlawan kalau mau menang. Apa? Hari Minggu? Betul sekali. Ini Ahad 12 April 2020. Keep stay at home. Let me rock you, baby. Sialan. Jadi hari Minggu, makanya sepi. Kirain rasa kebangsaan yang sudah melempem demi membela negara dari rongrongan corona sudah bangkit dan berkobar lagi. Ternyata Minggu. Aku kecewa. Minggu, bro. Minggu. Buat apa juga gentayangan di jalanan? Mall tutup, 21 no way ada di social distancing. Dibilang bete juga kecil ketimbang dibetot denda 100 juta atau divonis penjara 1 tahun. Berapa? 100 juta aja, bos. Gila. 100 juta. Itali, Prancis, Malaysia lebih gede lagi, sir. Gila. Pantesan jalanan jadi kuburan. Jadi bukan karena semangat kebangsaan untuk membela negara dan bangsa. Jadi bukan karena peduli pada nasib orang lain. Jadi bukan karena takut pada corona. Memang bukan. Jadi karena apa? Ente lebih tahu. Karena duit. Takut kehilangan duit. Duit bisa dicari. Nyawa 1000 kali lebih penting dari nyawa. Kalau uang dapat dicari, mestinya orang-orang juga bisa dapat mencarinya juga. Ya, Diam! tidak mungkin. Diam! Mereka tidak takut kehilangan nyawa karena mereka punya. Tapi mereka takut kehilangan duit karena mereka tidak punya. Ada yang sudah berjalan terbalik. Kepalanya di tanah. Kaki sekarang mendongak ke atas. Maka yang dulu kelihatan sama, kini jadi bertentangan. Kita sudah terbelah oleh berbagai sekat yang membuat disiplin keropos.
cinta, kita bersama lagi di dunia ini. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi bagi siapa saja yang sudah bangun, juga yang masih bermimpi. Ini hari Minggu, di lapangan akan ada konser dangdut. Meskipun sudah sesuai protokol kesehatan, aku gak peduli. Biarpun ada bom jatuh, aku akan tetap isolasi, menjaga jarak, cuci tangan, mandi, dan keluar rumah pakai masker. Ini hari Minggu yang sama saja dengan jutaan hari Minggu yang lainnya. Akhir pekan di mana manusia melepas lelah, menghirup napas panjang, mendengkur di kasur sampai babak belur, mengkritik, mencerca apa saja, menganggap dirinya yang paling afdol daripada mereka yang dianggap tolol. Ini kalau saja aku ndak diikat seperti ini. Ya minggu begini aku pasti pergi ke pemancingan sama si Acong, Mamat, Imron, ya atau pergi ke pasar burung. Barangkali ada lagi yang jual satwa langka. Atau ya paling mentok pergi ke rumahnya Agus Herma, bantuin benerin rumahnya yang lagi-lagi kena banjir. Nggak tahu kita lagi repot melawan corona. Aduh Biung, aku lupa. Ini hari ini anaknya si Toro itu kan mau sunatan. Aduh, kok gue jadi lupa begini. Dasar kakek gaek jelek bengek. Aku udah enak ini. Aku harus pergi nih. Kita ini harus gotong royong. Aduh, kurang ajar. Kurang ajar, semprol, aduh, aku baru ingat. Kita kan harus jaga jarak, jadi tidak perlu hadir. Silaturahmi itu kan bisa dalam batin. Misalnya, gunung bertambah jauh bertambah indah, kampung halaman kian ditinggal kian terbayang, cinta semakin hilang semakin meruang, petuah semakin padat semakin melekat, kekasih semakin putus semakin mengelus, atau semakin putus semakin diendus. Karena itu, physical dan social distancing mesti kita respon secara kreatif. Seruan pemerintah yang dimaksudkan untuk memotong mata rantai penularan COVID-19 memang membuat kita satu sama lain jaraknya tidak boleh kurang dari 2 meter. Tapi itu untuk mencegah virus corona menambah lagi korbannya. Meskipun kita berjauhan fisik kita tidak bersentuhan, tapi hati kita justru lebih dekat 1000 kali lipat. Contohnya, terus terang saya sendiri, tunangan saya adalah seorang dokter relawan. Sudah sebulan di rumah sakit, berjuang demi kemanusiaan, tidak bisa pulang. Pernikahan terpaksa ditunda, tapi itu justru mengobarkan cinta kami setinggi langit.
Oleh karena itu, banyak hal yang menurut logika umum dianggap tidak penting, kurang menyenangkan, tidak berkenan di hati dan sebagainya. Tapi dengan memakai kacamata estetika yang tepat, dapat disihir langsung menjadi mengasyikkan. Asal mau. Nah, sekarang lihat ke langit. Bertahun-tahun sudah langit kita butak digerogoti oleh polusi. Hidup jadi tidak sehat. Aduh, terima kasih Tuhan, saya sudah terikat. Tapi jangan salah. Ini diikat dalam artian bukan terpaksa, tapi ini diikat yang disadari, penuh kesadaran, patuh perintah pemerintah. Makanya kita harus menjaga kemaslahatan, keselamatan bukan hanya diri sendiri, tapi juga orang lain. Makanya ini saya ikat mati sendiri ini biar saya tidak bisa keluar rumah. Saya ikat dengan ikhlas, tulus, patuh perintah pemerintah. Jadi ini terikat berkat niat kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita lumpuh dalam medan peperangan. Kenapa? Yaitu isolasi. Ini senjata lunak untuk menghentikan langkah ngebut dan bagus corona. Gotong royong itu kan nggak mesti terus-menerus mangan orang mangan bergerombol. Masa ngangkat satu kursi saja pakai tangan kiri nggak bisa, mesti mengerahkan orang satu kampung. Nah, satu orang saja sudah rampung. Baru sepekan saja dunia digasak remuk redam COVID-19. Belum beberapa bulan, beberapa negara memutuskan untuk lockdown. Dan kita menyambutnya dengan isolasi, social distancing, PSBB, sehingga aktivitas manusia terpaksa berhenti. Pabrik ditidurkan, kendaraan mematikan mesin, dan manusia dilarang menjadi makhluk sosialita. Tapi inilah hasilnya. Buka mata sebuka-bukanya. Belum pernah selama berpuluh-puluh tahun langit ibu kota lebih biru dari biru. Secerah, sedahsyat ini. Ozon yang bolong dikabarkan mulai pulih. Es di kutub mulai berhenti mencair. Satwa langka mulai kembali ke habitatnya. Dan konon konflik politik di antara negara adidaya yang dapat memungkinkan mencetusnya Perang Dunia Ketiga dialihkan menjadi kompetisi pemburuan vaksin COVID-19 di seluruh dunia. Terima kasih, sampai bertemu besok. Selamat pagi. Halo? Ya? Hah? Mas Bram meninggal? Halo? Mas Bram. Mencibirlah sang dewi, tatap dengan sinis, katakan pada para lelaki yang kehilangan nurani. 12 kali 12 purnama, 12 kali 12 bulan mati, kalian kan dicambuk di hutan-hutan tergelap. Istana Astina merintih diinjak-injak kaki raksasa. Yang lain bisa istirahat
tidur, simpan tenaga. Satu orang yang melawan bukan berarti hanya satu, tapi 1 kali 260 juta nyawa penduduk Indonesia, penduduk terbanyak keempat di dunia. Ini senjata pamungkas bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk melawan corona. Semangat! Inilah gotong royong. Ini gotong royong. Saya ini diikat, tapi bukan terpaksa, tapi diikat yang disadari, penuh kesadaran, kewarasan lahir batin. Aduh, itu dangdut kesayangan saya, lagu kesayangan saya itu. Tunggu. Aduh, kurang ajar. Ampun. Aku hilaf, aku ndak akan keluar rumah. Ampun, kita semua harus jadi pahlawan.
Terima kasih penderitaan telah mengoyak kami pedih. Terima kasih sudah mengajar kami mengerti. Sampai mata tak mampu lagi terpejam. Walau sudah habis tenaga diterjang tenaga. Terima kasih sudah membuat tembok baja yang menghalangi tatapan kami jauh ke depan. Untuk Tetap terpaksa kami saksikan waktu mengunyah wajah konon. terima kasih untuk keberanian kami membuka diri dan membalik kebuntuan jadi peluang. Rampok kendaraan di jalanan, melucuti warung Tegal kaki lima. Terima kasih karena kau sudah membuat kami berterima kasih. Tetapi tak ada sisa air mata lagi. Hanya sekujur tubuh kontan bergetar menahan sakit yang tak lalu kami nekat berdiri agar tak rontok ke bumi. Tapi kami salah mengerti. Dia sangka apa-apa pergi, lalu melompat lari, menyeret kejang, mendobrak, menembus, melangkahi seluruh genangan bencana sampai ke zona hijau dengan baju normal baru. Terima kasih penderitaan yang membuat kami letih, tetapi sekaligus juga kini bersih. Seluruh warga yang disiplin maupun yang tidak disiplin, dan mereka yang sudah sangat kritis, sinis, nyeleneh, dan kurang apresiatif terhadap tindakan pengamanan COVID-19 dari pemerintah yang dianggapnya kurang ini, kurang itu, langsung atau tidak langsung. Tapi berkat kejujuran, keberanian mereka dalam membuka suara, menyumbangkan pikiran dan idenya yang cemerlang, baik lewat TV maupun medsos dengan berani, mereka juga adalah pahlawan. Menangis Indonesia. Janganlah bersedih